Syukur kemarin kita telah sampaikan tentang akidah, syariah, dan akhlak. Ketiganya ini tidak boleh dipisahkan. Satu kesatuan. Orang berakidah mesti bersyariah. Orang bersyariah mesti berakhlak. Akidah itu adalah keyakinan. Syariah itulah salat, ruku, sujud itu namanya syariah. Puasa itu namanya syariah. Berangkat haji itu namanya syariah. Syariah itu ada aturannya. Nah, kemudian akhlak. Akhlak itu karakter, perilaku, perangai, etika, moral. Tabe-tabe lewat di depan orang. Itu akhlak. Itu akhlak. Nah, terkadang kalau kita mau menilai orang syariahnya, cara rukunya, cara sujudnya, caranya baca Rabbi Ghfirli, caranya baca tahiyat, itu namanya syariah. Terkadang di saat dia mengamalkan syariahnya itu terkadang tidak sempurna, tapi memang hanya pengetahuannya seperti itu. Minta maaf. Di sini saja kalau dinilai satu-satu, syariah di bidang qiraah, bidang bacaan. Ustaz Munir menyuruh mengaji satu-satu. Suruh ngaji satu-satu. Kira-kira berapa persen yang ditemukan bahwa ini yang pasti bacaannya? Apa dia berkata tidak usah sholat karena salah syariahnya? Itu. Ini bacaan, Pak. Iya. Bahkan mungkin ada orang salat bacaan tahiyat saja tidak beres. Iya. Bacaan doa iftitah terbalik-balik bisa saja, Pak. Mestinya musyrikin dia taruh muslimin, mestinya muslimin dia taruh musyrikin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal bingung toh, minal muslimin atau minal musyrikin, minal musyrikin atau minal muslimin. Ini syariah. Jadi ya harus, Pak. Wa ma ana minal minal apa? Itu dua toh. Ada minal muslimin, ada minal musyrikin. Pasti, Pak, wa ma ana minal musyrikin. Karena itu ma artinya tidak. Anak saya minal dari golongan orang-orang yang. Jadi wa ma ana minal, dan saya tidak termasuk golongan orang-orang yang pasti musyrik. Jangan bilang wa ma ana minal muslimin, dan saya tidak termasuk golongan orang-orang muslim. Aminggu malaikat kadang-kadang ngapa sabar? Kenapa kalau kau salat kamu bukan itu? Jadi wa ma ana minal musyrikin. Itu awalnya. Nah, sebentar ujungnya muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu, Pak. Itu syariah. Ya. Ada lagi, sudah sah syariahnya, sudah sah dari syariah, tapi tidak berakhlak. Contohnya, dia sholat tidak pakai baju. Itu sah itu, Pak. Sah. Jangankan tidak pakai songkok, tidak pakai baju. Dia hanya pakai celana puntung. Mulai pusar sampai lutut sedikit di bawah. Itu sah dari segi syariat. Karena auratnya laki-laki baina surrati war rukbati, antara lutut dan pusar. Jadi dia pergi salat tarawih dengan pakaian begitu, itu sudah sah dari segi syariah. Tapi dari segi akhlak kan orang tidak berakhlak. Jangankan makmum, khatib, seandainya ada mau khatib, mau khutbah Jumat, tidak pakai baju.
Mau khutbah Jumat tidak pakai baju. Pakai kayak tadi itu, celana puntung, tidak pakai songkok, tidak pakai baju. Yang khatib pada Jumat hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Lacigahu. Yang mana raja itu yang tidak pakai baju? Pasti bapak bilang, tidak usah suruh naik, orang gila itu. Padahal dari segi syariah sah itu Pak. Sah. Nah, itulah pentingnya akhlak. Ya, itulah pentingnya akhlak. Makanya sering saya katakan, kalau tidak mau ikut doa berjamaah, tidak mau zikir berjamaah, ambil saf paling di belakang. Ya, jangan di depan, karena melangkai pundaknya orang. Menurut etika orang Bugis, orang Buton, orang Makassar, orang Jawa, orang Indonesia, tidak bagus perasaannya kalau dilewati pundaknya. Itu. Orang kasihan baru begini. Allahumma. Orang lewat di depannya. Kere-kere kotom itu kan mengganggu. Padahal dari segi syariah sah itu. Jadi kalau mau diskusi, apanya salah saya kalau saya tidak mau ikut doa jamaah? Tidak ada yang salah, cuma akhlakmu. Nah, begini juga. Mau khutbah Jumat tidak pakai baju. Pasti kalau ditemani diskusi dia bilang apanya salah. Nah, saya sudah menutup aurat baina surat wa rukbati. Betul, tapi etikanya, akhlaknya. Masjid di dekat rumah saya di Jalan Tuku Umar di Makassar. Kalau ada hati pakai lengan pendek saja Pak, tidak disingkat naik. Pakai lengan pendek, bayangkan. Padahal itu dia sudah sopan kan? Tapi ada orang tua di situ, pengurus masjid sejak dari dulu. Pokoknya emosi kalau ada hati pakai lengan pendek. Yang mana khatibnya itu pengaji. Dia bilang itu lengan pendek. Iya pengaji. Ajak nama suruh pendek. Sepertinya tidak ada bajunya lagi yang lain. Ini mau menghadap Allah, perbaiki pakaianmu. Nah itu. Padahal dari segi syariah sudah sah. Nah, terakhir. Sehubungan dengan itu, syariah dan akhlak. Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, dunia mengakui keulamaannya. Tidak ada orang yang tidak kenal di masanya nama Sufyan Ats-Tsauri. Sekarang saja, semua pesantren sering dengar nama itu. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar Pak. Di suatu saat ketemu dengan temannya, sahabat lamanya. Ini sahabatnya kurang pas syariahnya. Dari segi qiraah, dari segi bacaan. Ya. Di saat ketemu sampai waktu salat. Berkata Sufyan, kau imam. Dia bilang temannya, kenapa saya? Kau kan hafal Quran. Kau hafal hadis. Ini kan teman-teman lama. Engkau hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih. Ayo imam, ayo. Bila Sufyan Ats-Tsauri, menurut ilmu syariah, yang afdol imam adalah tuan rumah. Saya tamu, mau punya tuan rumah. Nah, jadi kau paling afdol. Jadi ini temannya ini, kasihan dia juga berakhlak. Dia hargai tamunya sebagai penghafal Quran. Jadi dia tidak mau. Nah, ilmu akhlak yang dipakai satu, yang satu ilmu syariah. Tapi ngotot Sufyan Ats-Tsauri, tidak, di situ yang imam. Karena menurut ilmu syariah, mesti yang tuan rumah yang imam. Lebih afdol. Sama di sini, lebih afdol saf pertama dibanding saf kedua. Lebih afdol tuan rumah. Maka tampillah ini temannya imam. Tampil imam. Lututnya gemetaran karena penghafal Quran di belakang. Coba kalau Haji Akbar imam, baru ada semua Ustaz Umar, Ustaz Munir. Yeah. Ustaz Munir. Ada Humaydi Hatta. Ya. Apa tidak gemetaran lututnya seperti jarum besi? Begini juga. Sufyan Ats-Tsauri di belakangnya, baru dia yang imam. Oh, tidak karuan bacaannya, Pak. Tidak karuan. Begitu tidak karuan bacaannya, apalagi tidak bisa membedakan antara A dengan A. Mestinya dibaca Al-Alamin, dia baca Al-Alamin. Itu salah Pak, menurut syariah. Ya, syariah dari segi qiraah mesti dibaca
Alhamdulillahirabbil itu al-ain, tapi dia baca alamin itu. Maka mengguru tuh perasaannya Sufyan di belakang. Seandainya saya tahu begini bacaannya, dia suruh kok imam. Saya tidak suruh imam, lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Itu. Nah, tapi selesai sholat, pendek cerita bilang Sufyan, Syeban, mana kamar mandimu? Saya mau mandi. Mau mandi. Tidak ada kamar mandi di sini. Jadi kalau orang mau mandi di mana? Dia bilang itu dibawa aja pohon kayu besar itu sana itu. Yang 200 meter dari sini, itu di sungai di situ. Pohon kayu besar. Dibawanya orang di situ mandi, tidak ada yang lihat. Biar mandi 1 hari di situ, tidak ada yang lihat. Anggaplah itu kamar mandi. Pergi mandi di situ. Maka dia pergi di situ di bawah pohon kayu. Yeah. Dia buka surbannya, dia taruh di atas batu. Dia buka baju gamisnya, taruh di atas batu. Songkoknya taruh. Semua disimpan di atas batu. Turunlah mandi. Oh segar, mandi enak, sejuk. Ini perkampungan. Ya. Tiba-tiba muncul singa, macan. Langsung duduk di atas kainnya Sufyan. Sini duduk. Singa dia toga ke Pancasilaan. Dia duduk di situ. Ini Sufyan Ats-Tsauri sudah kedinginan. Maka mau ambil bajunya, tapi ada singa. Maka singa itu mau loncat. Ketakutanlah Sufyan Ats-Tsauri. Sampai kedinginan menggigil. Tidak bisa naik karena ada singa. Nah, itu temannya tadi yang di rumah sana. Dia bilang, mana ini Sufyan yang ulama besar. Yang makmumku tadi. Belum pulang-pulang. Ada apa? Dari tadi ke sungai tidak pulang. Ditelusuri. Ternyata ditelusuri. Oh, ini masalahnya. Ada singa, ada macan duduk di atas kainnya. Dan dilihat ini oleh sahabatnya yang Imam Sufyan. Singa itu mau loncat, menerkam. Datang ini sahabatnya yang imam tadi yang salah-salah bacanya. Yang tidak bagus syariahnya. Langsung dia bilang, woi, Asad, ta'al. Woi, singa, sini. Dia panggil singa itu, Pak. Singa, sini. Lari singa itu di depan. Lalu diberlutut singa itu di bawah. Dan diputar telinganya. Kau tidak tahu itu di bawah, itu ulama besar itu. Penghafal Quran itu. Kenapa kau duduk di atas itu, pegang semua lututnya orang itu. Di depannya itu. Tidak ada orang berani itu pegang lutut semua. Kau duduk di atasnya. Pergi. Lari singa itu hanya ekornya goyang-goyang. Tercenganglah Sufyan Ats-Tsauri yang ahli syariah. Woi, Syeban, apa kau baca? Jadikan aku muridmu. Dia bilang, apa yang saya mau ajarkan kepadamu? Kau hafal Quran, kau hafal hadis, kau ahli fikih. Engkau mana nih kutub hadis ini? Kau sudah miliki semua. Dia bilang, iya, saya hafal Quran. Terus terang saya dengarkan engkau tadi imam itu lebih banyak salahnya dibanding betulnya. Iya. Tapi heran saya. Saya ini hafal Quran, kau salah-salah bacamu, tapi kenapa kau mampu putar telinganya singa? Itu. Saya tidak sanggup putar telinganya singa. Apa kau baca? Jadikan aku muridmu. Kata ini sahabatnya. Kau itu syariahmu, kau 47. Bacaanmu kau mau. Fasahanya betul, tajwidnya, semua betul. Ruku kau persis di situ. Di situ saja pemikiranmu terus memperbaiki bacaan, memperbaiki ruku, memperbaiki dulu. Tapi hatimu ada ketergantung kepada Allah, ya Sufyan. Itu. Saya mulutku salah menurut pendengaranmu, tapi hatiku ini menuju ke Allah. Masalahnya mulutku ini mau juga seperti kefasihanmu, tapi memang tidak bisa lidahku sepasi lidahmu. Saya tidak bisa membedakan antara ka dengan ko, antara so dengan sya, antara a dengan a. Tapi hanya seperti itu kemampuan saya. Tapi ini hatiku mendidih ketika takbir.
karena hatiku sudah mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin. Dan saya rugi aku kalau napasku keluar lalu tidak berzikir. Sehingga terkadang bunyinya itu Allah, 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 Allah. Sementara itu syariatmu mubatu. Maka berkatalah Sufyan Ats-Tsauri, anggap aku muridmu dan engkau adalah guruku. Artinya adalah jangan suka pandang enteng orang. Apalagi orang tua kasihan posisi duduknya rak begitu pirlika mesti kaki begini. Tapi dia sinolongan ngajela di sana satu. Mungkin rematik atau mungkin apa. Ya, atau kami memang dia tidak tahu sejak dari dulu. Biarin begitu. Nanti Allah yang menilai. Karena siapa tahu orang itu dekat kepada Allah dibanding dengan kita. Nah, jadi itu akhlak. Senantiasalah hargai, hormati orang. Jangan sedikit-sedikit. Salah, bid'ah, musyrik, neraka. Oh, panitia neraka ini. Panitia neraka ini. Ya, itu coba lihat tadi itu. Nyata-nyata salah bacaannya, salah apa aja. Tapi kenapa? Telinganya sih nggak mampu dia tarik. Itu. Jadi hati-hati suka mempersalahkan orang. Orang itu salah menurut kita, belum tentu salah menurut Allah. Ya. Nah, itu sampai saya ungkapkan sama teman-teman. Coba lihat itu mertua saya. Saya ini penceramah, saya bisa baca kitab ini, kitab ini, kitab ini. Mertua saya tidak bisa, aja guru pengaji. Tapi kenapa di saat dia mau meninggal, dia kumpulkan semua kita, anaknya, menantunya. Lalu dia beritahu. Ya, bahwa sudah Jumat itu, nak, kau sudah bawa saya ke kuburan. Itu. Sehingga meninggal malam Jumatnya. Besok jam 10 sudah dimandikan. Dibawa ke masjid. Sudah salat Jumat disalati. Sudah itu diantar ke kuburan. Ya, dan bukan hanya kita anak-anaknya yang tahu. Biar orang kalau kebetulan ada di situ dia sampaikan. Coba tuh. Padahal dia bukan siapa-siapa. Nah, itulah jadi biar benar. Dia bilang ini hadis sahih, itu hadis dhaif, itu hadis lemah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kemarin ada tamu saya di pesantren. Waktu saya kemarin, maksud saya sebelum Ramadan, ada tamu dari Mesir, tapi ulama besar. Ulama besar. Dia profesor. Dia dosen hadis. Dia dosen hadis. Profesor Dr. Syekh Mus'ab Al-Khairi Al-Idrisi. Ayo pesantren. Saya tanya karena saya sama-sama di mobil. Saya damping. Saya bilang bagaimana pendapatnya itu tentang puasa Rajab. Kan kalau Rajab ada orang yang puasa. Karena ada juga berkata hadisnya palsu, hadis dhaif. Tapi saya baca di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali Hujjatul Islam, justru di situ dia sunatkan puasa Rajab. Bagaimana pendapatnya Syekh? Dia tersenyum lalu berkata, kalau sudah Imam Ghazali yang bilang amalkanlah, tidak perlu kau teliti. Itu. Coba. Dia bilang menurut mustalah hadisnya itu dhaif. Dia bilang biarin orang ngomong dhaif, tapi sudah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ulama besar dan dia itu ahli fikih dan dia ahli tasawuf. Jadi amalkanlah. Bukan tugasmu di situ mau meneliti itu hadisnya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti asar kita sambung kembali. Al-Fatihah. Ya kan abu ya kita stay surah ustaqim surah ladzina alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma faqqihna fi din wa 'allimna tawil. Allahumma jalna minal ulama'il 'amilin wa min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.